cinta kesungguhan dan percaya kamu semua kan ku bawa dirimu meraju cinta ini sampai mentari tak bersinar lagi. Dan ku bawa dirimu meraju cinta ini sampai mentari tak bersinar lagi. Oh sayang, ku beranikan meminatmu walau hati ragu. Tapi telah kau terima apa adanya aku. Teman-teman nyanyi bareng ya. Kan ku bawa dirimu merajut cinta ini sampai mentari tak bersinar lagi. Kan ku bawa dirimu merajut cinta ini sampai mentari tak bersinar lagi. Oh sayang, oh cukup. Nah ini barusan siapa yang cekel nih? Mas siapa Mang? Abdul. Mas Abdul. Setelah saya kasih tahu ini loh Mas, ini dari teknik informatika. Santri saya namanya Vicky, itu kakak kelasnya ini di Politeknik, lulusan teknik informatika, ikut pemborong, kati bayar. Wong D3 dah, D3 juga goblok, kudu kuliah mana leh? Paham? Paham. Kuliah mana? Nang UNED, sampai S1, cek pinter, cek dia, pusi Pak Baktiar sampean ya. Kalau kurang biaya, minta Pak Baktiar, kuliahkan saya Pak. Kalau kurang uang, minta Bapak Ibu. Kurang uang, Pak gimana ya saya duit. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Bisa berubah? Amin. Vicky itu ternyata dari TI tadi tidak berdaya, kerja 4 tahun tidak pernah punya hasil. Akhirnya tak kong dodol kopi saya ini. Jual kopi per malam itu dia punya 600 cengkir tiap malam. Per satu cangkir 3.000, untungnya 1.000. Berarti per malam dia dapat 600.000. Karyawannya 2. Saya suruh cari istri yang boleh bojo sing bidan. Sekarang dapat istri bidan. Ada, anaknya ada, di sana ada. Jadi WiFi bisa digunakan untuk memberikan sambungan informasi. Ini juragannya, Mas Farhan tolong tentang WiFi. Niki dosennya TIK nih, TI. Ini biar nyambung sama dia. Gunanya TI-nya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Ahmad Farhan bin Haji Rauf. Pengalaman dalam hidup saya yang pertama, saya mulai kecil dikenalkan dengan dunia pesantren. Di mana dunia pesantren ini hanya mengenal istilah gendok dan ngaji. Setelah itu, karena mungkin waktu itu saya
sama seorang guru, suruh belajar, tetapi menurut saya itu sulit. Kenapa? Karena ilmu komputer, ilmu IT dan ilmu apapun ini benar dia adalah suatu hal yang nyata, suatu hal yang bisa dilihat. Tetapi karena memang tidak sama di era globalisasi, apalagi sekarang. Kalau dulu namanya mos itu apa? Karena tidak ada yang ngajari. Di pesantren saya karena waktu itu diperintahkan untuk belajar, akhirnya saya menjadi seorang cleaning service di sebuah rental. Namanya rentalnya PIS kalau waktu itu. Saya digaji hanya untuk beli rokok lintingan. Jadi pokoknya kalau anak pondok rokok lintingan ayem, enak kopi ireng kental ayem. Sudah dari sana belajar. Ini mos dari pondok tak tulis ini mos, ini keyboard tak tulis keyboard. Sampai saya minta belikan komputer, bukan kitab lagi. Ya belikan komputer, Pak belikan komputer. Loh, ne pondok kok dolanan komputer wae ngaji. Ben kangge ya ne pondok, soalnya ne kantor tidak ada komputernya. Dari sana saya beli di komputer, belinya di Al-Mashuda, kalau sekarang di dekat kecamatan. Karena waktu itu memang tidak tahu, akhirnya tetap beli, harganya berapapun, yang penting saya beli komputer. Karena waktu itu pertama kali digunakan, saya mengetik karena guru yang nyuruh mengetik sanadnya hadis Sahih Muslim sama Sahih Bukhari dan sanadnya Al-Quran. Karena waktu itu suruh ngetik, ya sudah diketik. Alhamdulillah dimanfaatkan sampai sekarang. Meskipun saya sampai sekarang tidak pernah membaca sanadnya nih Gus, dan artinya juga sudah hilang. Tapi karena saya pertama kali melihat, oh ini ketikan saya waktu saya di pesantren. Alhasil saya disuruh sama beliau, disuruh kuliah di Unmu Jember. Di Unmu Jember saya kuliah di sana. Semester 2 saya berhenti. Karena apa? Karena saya belajar di informatika, di mana diajari dengan algoritma. Di mana algoritma ini suatu hal yang membuat saya, mengajari saya untuk bisa mengerti apa yang saya jalani. Suatu hal yang tidak logik menjadi logik. Jadi algoritma ini, karena yang ngajari algoritma waktu itu adalah guru matematika, sedangkan sepengetahuan saya algoritma matematika sama algoritma informatika ini berbeda. Setelah itu saya berhenti kuliah. Kenapa? Karena gurunya bukan guru linear. Berhenti, mulai lagi tahun 2016 kuliah lagi, pingin. Karena waktu itu saya kuliah, pengalaman yang kedua kuliah ini, saya juga berhenti, tidak selesai sampai sekarang, semester 6. Karena berhenti karena saya disuruh memegang PDI, Pusat Data Informasi yang di Unmu. Karena loh, nanti kalau PDI ini gak iso ngaji, gak iso khususnya Gus, tidak bisa kegiatan, mungkin meluyur kemana-mana. Akhirnya saya tidak mau, dengan syarat ya saya harus berhenti dulu kuliah. Akhirnya sampai sekarang tidak selesai. Tidak berhenti dari sana karena yang jelas kalau hidup tidak ada manfaatnya itu ibarat pohon tidak berbunga atau tidak berbuah. Akhirnya mungkin dari beberapa saya mengaji, dari saya silaturahim dengan Gusmus, dengan Gus Ribut, dengan yang lainnya, terkait teknologi dengan yang lainnya, saya sekarang membangun usaha WiFi. Usaha WiFi di sini awalnya itu hanya sebatas saya pribadi untuk berbagi dengan teman. Karena keyakinan saya itu tidak pernah mengasih terhadap teman saya itu langsung cuma-cuma Gus, ini rokok, ini uang, ini apa, enggak pernah. Yang jelas kalau anak itu
nemenin saya aja, itu pasti insya Allah rokok dan kopi lengkap. Apalagi membantu saya, apalagi ngancani masang kabel, itu pastilah kita kasih. Jadi tidak ada istilahnya kalau teman saya itu langsung nyorokok. Nah kebetulan Pak Niam ini juga pernah menjadi teman bareng dalam usaha teknologi ini. Setelah itu karena perkembangan zaman sekarang terkait WiFi dengan ada corona yang di rumah, saya manfaatkan untuk memfasilitasi terkait teknologi WiFi di desa. Ayo mas, saiki nak gratis aku mau, tapi nak bayar aku gelem. Pinten 2006 jam. Loh kok murah men waktu itu. Tapi tidak apa-apa lah, yang penting bisa bayar bulanan. Ya alhasil alhamdulillah sekarang untuk pemasukan tiap hari ya cekak Gus. Kalau sampai akan Gus. Itu namanya gak kuliah temen tapi iso hasil. Bisa sekolah ya. Di sini bikinkan wifi untuk komunitas pemuda-pemuda, biayanya 2000. Kayak Mas Farkan, belajarlah kepada dia. Itu Syekh wifi. Terima kasih Mas Farkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan ke satunya. Namanya siapa? Iksan. Mas Iksan. Bekerja Di PU Bina Marga bagian lapangan. PU Bina Marga bagian lapangan. Oh anak buahnya Pak Baktian. Oh, lapangan apa yang di PU Bina Marga? Ya Bagian Muru Kembong apa bagian apa tahun ini? ya ada pasti kalau ada proyek aspal. Gaji berapa Mas? Masih harian Harian per hari berapa? 65. 65. Dari 65.000 itu yang kamu tabungkan untuk kesehatan berapa? Belum. 65.000 tabungkan 5.000 untuk kesehatanmu karena kamu pasti sakit suatu hari. Kalau kita punya uang 100.000, maka yang 10.000 sempatkan untuk dimasukkan di celengan, ditabung. Karena apa? Kita pasti ada sakit. Jangan sampai sakit kita mengambil hak orang lain. Jatah anak diambil, jatah istri diambil hanya untuk sakit sendiri. Makanya punya 100.000, 10.000 tabungkan. Suatu hari kita sakit, gunakan uang itu. Jangan terlalu berfoya-foya, jangan mengumbar uang dengan seenaknya. Ingat, kita akan sakit karena siapapun yang namanya orang hidup pasti ada sakit. Corona mudah-mudahan pergi. Silakan Firma 9 menyanyikan lagu Kau Sapa Diriku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Bisu
dengan cinta. Inilah cara jelma menyapa pemuda yang namanya Mas Abdul. Bagaimana jelma menyapa sampean? Kalau Allah menyapa kita, disapa dengan sakit. Ketika Anda sakit, maka Anda sedang disapa Tuhan. Ketika bumi disapa Tuhan, pasti akan gempa bumi. Ketika Allah menyapa gunung, dia akan meletus. Ketika Allah menyapa air, maka akan tumpah ke daratan. Ketika Allah menyapa hatimu, kamu pasti akan berpikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba Mas, ini punya unek-unek Mas Abdul ini setelah mendengarkan Mas Farhan berinteraksi dengan wifi-nya dan ilmu TI-nya. Coba apa yang menjadi keinginanmu sekarang setelah disapa dengan Jilma hari ini? Pertanyaannya nyeleneh sedikit. Oke, monggo nyeleneh gak apa-apa wis, pokoke takon. Tadi kan saya ditanya kiai siapa yang kamu kenal. Itu saya kurang mengenal. Cuman kenal namanya aja. Itu cara mendekatinya ke kiai itu gimana? Oh, cara mendekati kiai. Bagus, 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 tepuk tangan. Nah, ini namanya informatika. Saya informasikan nama kiai, Anda tertarik. Sekarang mulai Mas Abdul ini kepingin cara mengenal kiai, karena dia mengenal kiai ada Mbak Yesedi, kepingin kenal kiai saja nih, tapi gak ngerti caranya. Pertama caranya adalah tulis namanya dulu, ya. Coba kamu tulis nama kiai-kiai yang ada di Jember. Pertama ada kiai paling sepuh, yang kedua kiai paling muda, ya. Ditulis dulu yang sepuh siapa, ditulis dulu namanya nanti di rumah. Fatihai nama-nama itu. Bisa jadi kamu akan ditemui oleh beliau yang sudah meninggal pun akan mendatangi dirimu. Karena pernah saya juga menulis nama itu dan saya sebut tiap setelah saya sholat, yakni nama Mbak Yai As'ad Samsul Arifin dan Kiai Samsul Arifin. Itu bapaknya. Tahu-tahu didatangi sama Kiai Samsul Arifin karena sering menyebut namanya. Orang menyebut nama sehingga sampai menggigau pun akan menyebut namanya. Ngelendur itu bisa nyebut jenenge, kan ngono. Apa jari kulinane sampean? Yang pertama, yang kedua, sampean moro sowan. Kalau nggak berani, minta diantar. Sowan itu menghadap. Ada pondok pesantren Al-Qadiri, sampean ke sana ikut manakib. Tahu-tahu ingin nyeletuk ke depan kiai itu. Ternyata ada pengajian di Kerayongan misalkan, mengundang Kiai Sifulan misalkan. Sampean harus berusaha menjadi orang yang bisa dekat dengan beliau. Bagaimana caranya? Minta ke panitia, saya nanti yang menjadi pembawa acara. Satu contoh. Atau mengantarkan minumannya, atau memegang sandalnya. Ketika si kiai mau naik ke pentas, sandal pegang, jaga, jangan sampai hilang. Kemudian nanti ketika turun, Pak Yai, saya Abdul Pak Yai yang membawakan sandal jenengan, biar tidak hilang. Oh, terima kasih deh. Itu ya. Boleh Pak Yai, selfie Pak Yai. No. Terus mari selfie ya. Pamer orang kancang-kancang. Wih, aku kenal kiai. Oke? Selanjutnya, ini yang satu, monggo. Bisa ya? Oke, gunakan foto-foto selfie dengan kiai. Monggo Mas, apa jenis Bang? Mas Isa. Setelah bekerja di PU Bina Marga punya uang 65.000 per hari. Sudah nikah belum? Belum. Oh belum. Mau nikah? Ingin. Oh pingin. Terus sudah punya pacar belum? Belum. Lu gak berani mendekat cewek? Nggih. Jadi kan takut-takut bondang ngomong udah. Aduh kok ambaan gedidan. Kira-kira dengan gaji segitu tiap harinya apa bisa nikah? Oh, Nikah buat kehidupan sehari-hari. duit-duitnya sudah 5.000, apa iso cukup dikirabi ya? Harian meneh. Sepeda motor punya? Belum. Mudah-mudahan berkah jelma malam hari ini manakib Mas Ihsan segera punya kendaraan motor. Amin. Amin. Oh sampun. Kok kayak keliling-keliling ya? Beli motor yang jelek dulu keliling, di depannya rumahnya Siti gitu ya.
Ulang-ulang, barangkali tertarik. Kalau nggak tertarik, beli lagi motor lagi ya. Keliling-keliling ya. Carane sampean sudah 5.000, opo iso dikirapi? Jawabannya bisa. Nikah itu tidak hanya dari uang. Karena ada orang yang tidak punya uang, bahkan tidak bekerja, dia berani nikah. Namanya Huda. Huda ini kakinya putus, Gus. Ini tidak ada kaki ini, kanan kiri tidak ada kaki. Tangannya tinggal satu. Dua kaki tidak ada, tangannya satu. Sejak lahir dia nggak punya kaki dan hanya satu tangan. Tinggal tangan kirinya saja. Si Huda ini dipek mantu seorang namanya Pak Khairul Arifin. Dia ini juragan tebu. Mengapa? Karena Huda itu tangannya kreatif. Yang kiri kreatif dia. Bisa menghitung, bisa pegang HP. Allah memberi kelebihan orang yang terpotong kakinya atau yang putus kakinya, yang tangannya tinggal satu. Dia diberi kelebihan, dia hafal Al-Quran. Ada yang hafiz di sini? Ada. Hafal juz amma? Saya kapan-kapan ingin tahu, datang ke sini lagi bersama Gus Ribut, menyapa pemudi-pemuda. Kalau ada yang hafal juz amma, tak kasih hadiah. Siap? Apa tuh siap? Siap. Nah, siap hafal juz amma. Nanti Mas Iksan tak dono bojone gelem. Gelem, tak dono bojone. Mau? Urun. Segera ke sana ya. Sama Mas Abdul ya. Jadi kepingin kenal kiai. Ya nang pondok ya. Nanti bersama Pak Man nanti ikut ya. Sama Mas Abdul nih. Sekarang berikan mic ke ini, mic. Halo. Mic jangan. Cek kepada Masnya, monggo Masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Niam dari Tanjung Rejo, Wuluan. Oh iya, gue takon nih, sampean dari kate takon ketwingi ku. Ngoten. Iya. Sampean dari kate takon Gus Ribut. Mas Niam niki Gus. Niki kemarin gurung sepiro lawas. Tapi anu ini rada lemes. Soalnya gawe kok gak dadi-dadi ya bulet kayak ngene. Tekuk apa Terus sampun. Terus sana situ. Tapi sahabatan. Takon Gus Ribut yang urusan iku mari ngene. Ya. Guys, sampean takon apa perkara loro ya. Situ perkara ngene mang takon kula niki ngalami ngeten Gus. Engko takon Gus Ribut. Nah, sing situ sama kayak takon apa? Ayo. Ya, masalah pertama niku insyaallah tak jar Gus, kasihan Gus. Sih, mana Gus? Nggih. Nggih, pripun Gus? Nggih, ngoten niku ta? Nggih. Kira lanjut kalau urusan Apa niku. penyebab itu solusine, Gus? Nggih, sejelas niku mergo pikiran. Itu penyebab utama itu pikiran karena merasa sampean napa niku income dari pemasukannya kurang. Jadi tambah nyukupi keluarga niku kurang. Nggih. Iso lemesno. Niku mboten iso niku. Lah nggih wayah anu Mas berhasil tak yang apa sampean jawabe? Mas esuk ate bojo gak ono. Lah kan bingung kan nggih. Nah niku utama itu pikiran. Jadi lepaskan pikiran. Nek jenengan derek resepe Gusmus. Nggih, resepe Gusmus ngeten. Niki damel umum monggo. Niki sing jelas kula nggih nglampahi niki atur Gusmus. Sing jelas ngoten. Jadi tiyang niku nek pengen lancar sekabehane, dari cara rezeki khaisulaya kasih niku medal. Jadi rezeki sing gak disangka-sangka niku medal diturunaken kali Gusti Allah. Niku setiap dalune, atau setiap satu hari satu malam itu baca sholawat 11 kali, 11.000 kali. Sholawatnya terserah. Allahumma sholli ala Muhammad wa salim bisa. Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina Muhammad bisa. Shollallahu ala Muhammad bisa. Niku terserah. Niku 11.000 kali.
nggih 11 ping 11.000 lajeng tasbih ping 11.000 niki terjadi kali awak kula ki Mbak kula niki nuwun sewu kula penggawean mboten duwi gitu kula niki nggih mboten duwe penggawean nggih mboten tau megawi gitu terus sawah nggih mboten gadah gaji mboten gadah ning anak kula mondok loro teng Lirboyo ben tak pamerne kula paniat gamanane riyak nggih monggo napa nggih monggo tapi jenengan praktekaken mungkin nek mboten percaya wis kudu percaya kudu yakin nggih kula niku setiap satu hari satu malam niku maca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar niku 11.000 terus sholawat tapi sing kula damel sholawat pondok kula sholawat ringin agung Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim niku ping 11.000 setiap kula hari-harian ini jarang gak ada harta tapi nek pas ngirim anak mentanggal siji atau tanggal loro pas wayahe ngirim anak niku mau pro enten rezeki niku lho niku yakin padahal setiap tanggal niku kula kudu duwe duit 3 juta damel ngirim bocah kali semondok niki nek mboten percaya jenengan sampean lakoni mungkin nek ora sampean tagih ke kula nek ora dikek rezeki sing kayu lahir rasid 11.000 tasbih 11.000 gitu sholawat 11.000 monggo jenengan buktekne nggih kenging soalnya niku terjadi tengah kula ki Mbak estu niku nggih niku resepe Mas nggih sampean nek wani nglakoni niku ora kena dinyang niku ora kena dinyang apa-apa ping 313 angsal Gus gak oleh niku ijazah Yai kula Yai Zaid niku sak menten Yai Zaid ringin agung almarhum niku sak menten niku terima kasih nggih nggih